Halo, selamat datang di dalam tutorial Morchat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dialog flow di Instagram yang lebih kompleks. Mohon disiapkan alat tulisnya teman-teman ya. Oke, pada materi video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan teknik list building di dalam Instagram dengan metode user input flow. Saya akan review materi video sebelumnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan yang namanya list building dengan metode user input flow. Nah, pada materi kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan condition atau filter. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat dialog flow-nya seperti ini. Ya, untuk pertama saya gunakan elemen card yang dilengkapi dengan satu buah tombol. Oke, dari button sini kita bisa langsung hubungkan dengan soket konektor user input flow. Nah, akan tetapi di sini saya akan melakukan yang namanya filter. Kenapa? Karena misalkan saya langsung berikan ke sini teman-teman ya, langsung berikan ke sini soket konektor dari button, arahkan ke sini, ya. Ini akan langsung diarahkan dan diberikan pertanyaan user input flow baru, di mana pertanyaannya pada new question pertama, di sini saya menggunakan elemen multiple choice. Multiple choice artinya jawaban itu dari kita, ya, customer atau subscriber kita harus memilih salah satu. Nah, seperti ini. Jadi saya memberikan pertanyaan yang dilengkapi dengan jawaban. Jadi dia harus memilih jawaban ya atau belum, seperti ini. Oke, di sini reply tipenya adalah text. Ya, di sini saya membuat custom field baru bernama training chatbot. Oke, saya rasa ini sudah paham ya. Oke, lalu pertanyaan kedua, saya menuliskan pertanyaan, mohon tuliskan domisili ya, nama kota ya. Seperti ini dengan formatnya teks, lalu custom field-nya adalah domisili. Lalu di sini saya menanyakan lagi nomor telepon WhatsApp. Nah, jika mereka sudah memberikan data ini adalah balasan yang saya berikan teman-teman ya. Nah, di sini studi case-nya adalah misalkan saya ingin jualan e-course. Ya, di sini saya memiliki 2 buah e-course ya. Ada produk untuk basic dan juga untuk expert. Nah, untuk yang basic ada 2 jenis produk ya, produk A dan produk B. Oke. Nah, di sini ketika saya sudah membuat chatbot dialog flow, maka saya akan filter. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan pilih atau segmentasi siapa saja orang-orang yang sudah ikut kelas ini, artinya mereka sudah subscribe ke dalam chatbot DM saya. Nah, kita akan pilih, kita akan seleksi untuk diberikan namanya upscaling ya. Kita jualin lagi produk yang lebih mahal ya. Jadi ada produk expertnya. Oke, di sini saya akan gunakan jembatan penghubungnya yaitu conditional reply. Saya akan drag ke sini teman-teman ya. Lalu di sini saya akan hubungkan soket konektornya. Nah, pada outputnya di sini akan ada 2 jenis, true dan false. Oke, jadi saya akan klik kiri 2 kali pada elemen conditional reply. Nanti kita akan mendapatkan custom field seperti ini. Jadi intinya adalah kalau orang itu sudah memberikan data, ya maka jawabannya adalah true. Kalau belum, ya berarti itu dia adalah false. Kondisi logic true or false. Nah, data apa yang saya minta? Oke, sebagai syaratnya di sini dia harus menjawab dengan balasan ya. Oleh karena itu kita bisa pilih dengan custom field. Kita cari di sini training chatbot. Kita scrolling ke bawah, training chatbot. Oke. Nah, di sini saya akan meminta jawabannya yaitu ya. Maka pada pilihan operator kita bisa pilih sama dengan iya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu saya akan pilih lagi untuk nomor WhatsApp ya. Oke. Di sini saya bisa tambahkan pilihan WhatsApp custom field-nya. Di sini kita pilih operatornya adalah hash value. Jadi sudah memberikan data nomor WhatsApp. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi ketika ada orang yang klik tombol ini, maka chatbot kita akan memeriksa nih apakah dia sudah menjawab dengan pertanyaan iya yang ini atau tidak ya. Lalu di sini ada 2 buah opsi, ada all match dan any match.
All match itu artinya semua kategori yang kita minta harus terpenuhi. Baru dia disebut dengan true. Ya, kalau dia tidak terpenuhi salah satunya karena kita pilih all match, maka dia akan masuk ke kondisi false. Tapi kalau kita pilih any match seperti ini, jika salah satu syarat ini terpenuhi, maka itu sudah masuk ke dalam kondisi true. Ya, saya akan pilih all match saja seperti ini. Nah, kalau kondisi all match seperti ini, kondisinya false, saya akan masukkan ke dalam campaign user input flow seperti ini. Oke, jika true, maka saya akan berikan dialog flow yang ini teman-teman ya. Nah, Anda sudah terdaftar seperti ini. Oke, jadi ini daftar chatbot saya. Oke, saya akan coba perbaiki. Oke, hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi saya akan jelaskan dari awal. Jadi misalkan saya memiliki dua buah e-course ya, untuk kelas basic dan kelas pemula, kelas basic dan expert. Ya, jadi kalau ada orang yang klik tombol ini, maka chatbot saya akan memeriksa apakah dia sudah pernah ikut pelatihan training chatbot sebelumnya atau ikut kelas e-course saya atau tidak. Nah, di sini saya akan filter kalau belum, ya dia akan masuk ke kondisi false dan dia akan diberikan pertanyaan seperti ini, ya. Ditanya apakah kamu sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya, pastinya dia akan bilang tidak, ya. Oke, belum misalkan. Nah, kalau dia sudah jawab belum, berarti kita akan pilih ke sini, ya, diberikan balasan kedua, domisili, nomor WhatsApp, dan saya akan rekomendasikan untuk mengambil kelas basic seperti ini. Nah, jika dia sudah, katakanlah dia beli atau tidak, kita tidak tahu, akan tetapi misalkan ya, kita bermain logika atau kondisi, misalkan dia sudah pernah beli e-course ini, dan kembali lagi kita tawarkan di Instagram kita untuk kelas expertnya, yang hanya kita tawarkan di dalam Instagram ya. Nah, jadi link e-course-nya itu tidak kita keluarkan atau kita tampilkan di website ya, hanya bisa diakses di dalam Instagram. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan data kontak ya. Oke, katakanlah dia masuk lagi pengen ikutan kelas expertnya. Nah, dia akan membuka lagi, kita berikan lagi dialog flow ini. Nah, ketika dia klik tombol ini, dia akan diberikan pertanyaan lagi, ya, diberikan pertanyaan lagi seperti ini, ya, oke, diberikan pertanyaan. Di sini ketika datang dua kali ke dalam flow yang ini, dia akan tetap diberikan pertanyaan sampai saat ini, sampai sini ya. Lalu di sini misalkan saya akan berikan lagi sebuah tombol, ya. Tombol di sini saya akan pilih lagi sebuah tombol. Oke, kelas expert. Seperti ini. Di sini saya akan panggil lagi chatbotnya yang ini teman-teman ya, yang daftar. Jadi kita kembalikan lagi ke awal nih teman-teman ya. Start flow, kita pilih daftar. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia akan masuk ke flow ini dua kali teman-teman ya. Yang pertama dia klik ini, dia berikan jawabannya tidak ya, belum ya. Lalu kita akan tanya lagi seperti ini. Lalu di sini kita akan berikan ujungnya, yaitu rekomendasi untuk mengambil kelas basic. Akan tetapi misalkan dia sudah masuk ikut kelas basicnya, dan nantinya kalau dia klik ini, dia akan masuk lagi ke sini teman-teman ya, dan dia akan mendapatkan pertanyaan ya, karena dia sudah jawabnya ya, dia akan masuk ke kondisi true. Nah, dari sini baru kita akan tawarkan kelas expertnya. Nah, seperti ini kondisinya ya. Nanti disesuaikan saja untuk kebutuhan Instagram teman-teman ya. Di sini saya hanya menunjukkan chatbot yang sederhana saja. Yang penting teman-teman paham cara menggunakan semua elemen-elemen yang ada di sini. Oke, untuk elemen balasannya, di sini saya menggunakan elemen karusel. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui untuk mempersingkat pembuatan dialog flow, pada
elemen button, di sini kita juga bisa menggunakan balasan yang sama. Contohnya di sini saya memiliki 3 buah produk ya. Produk Facebook Expert, linknya 1 ya. Akan tetapi untuk sebenarnya ada 2 nih teman-teman ya. Tapi pada halaman checkout ini itu ada namanya special offer ya. Link pembeliannya, link checkoutnya itu 1. Nanti ada opsi untuk ini upscale ya di dalam link checkoutnya. Maka linknya itu hanya 1 di sini. Oke, seperti inilah penjelasan dari saya bagaimana cara menggunakan fitur condition. Nah, kita akan testing. Saya akan simpan dulu chatbot ini. Kita akan testing di aplikasi Instagram. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Instagram saya dan kata kuncinya tadi adalah daftar ya, triggernya daftar. Saya akan klik tombol lihat detail seperti ini. Kita lihat responnya nanti seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita diberikan pertanyaan. Apakah Anda sudah pernah mengikuti pelatihan Instagram chatbot sebelumnya? Misalkan di sini saya belum pernah, saya akan pilih yang ini. Nah, lalu saya diberikan pertanyaan selanjutnya. Mohon tuliskan domisili saya, yaitu saya akan pilih Bogor ya. Oke, seperti ini. Kita akan lihat nomor WhatsApp saya, misalkan seperti ini. Nah, kita akan lihat nih jawaban selanjutnya. Oke, kita lihat jawaban selanjutnya yaitu, halo Kak Febri Maulana, berikut data yang Anda berikan ya. Pernah ikut pelatihan? Belum. Domisili di Bogor dan ini nomor telepon saya. Silakan pilih kelas pelatihan Instagram yang Anda inginkan. Nah, jadi saya direkomendasikan untuk mengikuti kelas basicnya seperti ini. Ya, lalu di sini misalkan saya klik ya linknya, ya sama saja ya. Oke. Lalu di sini misalkan saya masuk lagi ke dalam flow yang sama, ke trigger yang sama. Saya klik lagi di sini. Selama saya belum menjawab dengan pertanyaan iya, maka ini akan terus memberikan jawaban yang sama juga ya. Selama saya belum, oke. Katakanlah saya tadi sudah ikut e-course-nya, ya lalu saya pilih ya. Tetap prosedurnya saya akan diberikan pertanyaan yang sama ya. Bogor seperti ini. Kita akan lihat WhatsApp-nya. Oke, sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, tetap mendapat balasan yang sama. Lalu di sini saya udah ikut nih, ternyata saya pengen ikut kelas expert. Nah, oke, kita lihat detail. Oke, nah jawabannya sekarang beda teman-teman ya. Nah, ketika saya sudah menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban ya, nah saya dapat respon yang berbeda. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya diberikan informasi bahwa harus upscale ya. Upscale, kelas Facebook Expert, kelas Instagram Expert, dan eksklusif private mentoring seperti ini. Kalau diklik, ini akan menuju ke dalam link yang kita berikan di dalam Visual Flow Builder. Oke, seperti inilah penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menerapkan fitur condition logic ya. Oke, jika teman-teman masih bingung atau mungkin ada masalah, silakan kontak tim support dari Morchat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.